Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mun'imil mutafaddil. La yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan liwajhihil karim. Wa ashhadu an la ilaha illallah mukhlisan lahuddin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam, dan kemudian juga kita masih diberi kesempatan olehnya untuk bisa mencicipi manisnya bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya, baik itu yang bersifat wajib seperti puasa, salat 5 waktu, atau amalan-amalan sunnah lainnya yang bisa menghidupkan bulan puasa kita, malam-malam bulan puasa kita, min salat tarawih dan tilawatul Quran, bersedekah dan amalan lainnya. Semoga apa yang sedang kita lakukan dan yang telah kita lakukan dan yang akan dilakukan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah, dan mendekatkan kita kepadanya. Tentunya yang harus kita lakukan agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan ikhlas kepadanya, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin wal saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, masih melanjutkan kitab Hayatul Qulub wa Qulubus Saimina Anmudzajan, kehidupan hati dan teladan hati orang-orang yang berpuasa. Yakni pembahasan kita ini berkaitan dengan amalan-amalan hati yang dengannya hati ini akan menjadi hidup. Hati ini akan menjadi jernih, bersih, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari pembahasan hati, amalan hati yang paling agung, ya, yang dimiliki oleh hati adalah masalah al-ikhlas. Masalah al-ikhlas karena tempatnya di dalam hati. Yang gampang diucapkan di dalam lisan, ya, diucapkan dengan lisan, namun ya prakteknya ya sangat sulit sekali kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berikan taufik kepadanya. Oleh karenanya maka izinkan ya kita untuk bisa membahas ini, mudah-mudahan dengan membahas masalah ikhlas ya secara lebih mendalam, kita bisa mempraktekkan keikhlasan di setiap amal kita agar amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah syarat asasi. Syarat asasi dalam amal adalah dengan ikhlas, memurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syatri hafizahullah taala mengatakan, fa innal ikhlasa min a'zami ibadatil qulub. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ikhlas termasuk ibadah yang paling besar yang diamalkan oleh hati. Jadi hati kita ini memiliki amalan yang tidak bisa dilakukan oleh anggota badan yang lain. Berporosnya dalam hati, diantaranya ikhlas. Termasuk perkara yang paling besar yang diamalkan oleh hati seorang hamba. Fahuwa syartun lil ibadah. Bahkan ya, ini adalah syarat utama diterimanya ibadah seseorang. Syarat utama diterimanya seseorang.
Bal huwa sirrul ibadah, bahkan intisari dari ibadah adalah dengan keikhlasan. Percuma Anda jungkir balik sholat, puasa, zakat, haji, tapi tidak ada keikhlasan sama sekali, maka amalannya akan menjadi sia-sia, ya. Bahkan dengan keikhlasan, sababun idhamil ajri inda adaiha. Bahkan dengan keikhlasan ini sebab, ya, utama seseorang menggapai pahala besar tatkala melaksanakannya. Jadi pahala besar kecilnya amalan seorang hamba tergantung dari keikhlasan yang ada pada dirinya, yang ada di dalam hatinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan ikhlas di sini? Apakah ikhlas yang dimaksudkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering kita dengar bersama, bahwasanya melakukan tanpa pamrih, ya, sudah deh ikhlasin saja. Apakah itu yang dimaksud? La. Yang dimaksud ikhlas di sini, kata beliau, disebutkan an yaqsudal abdu bi amalihi wajhallahi wad daral akhirah. Seseorang, ya, dengan ikhlasnya tersebut dia mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla. Dia mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Dia mengharapkan akhirat dan surga Allah Azza wa Jalla dengan amalnya tadi. Itu ikhlas. Ya. Jadi tatkala dia ikhlas, dia memiliki pamrih, menginginkan pamrih. Tapi bukan pamrih kepada makhluk, bukan pamrih kepada duniawi, tapi pamrih kepada Allah Azza wa Jalla. Menginginkan wajah Allah, berharap bertemu dengan Allah, berharap ingin mendapatkan pahala dan surga Allah Azza wa Jalla. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, la yaqsidu syai'an min umuri dunya. Dia dengan ikhlasnya tersebut, ya, ciri di antaranya ikhlas, dia tidak menginginkan perkara dunia dengan amalnya tadi. Nah, bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapatkan sanjungan orang. Kalau bahasa media sosial, bukan ingin mencari followers yang banyak, ya, dengan modus ini dan itu, lah. Tapi dia mengharapkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara dunia, bukan ingin mendapatkan jabatan, ya, ingin mendapatkan gaji yang maksimal dan lain sebagainya, lah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqsidu mura'atal khalq, dan juga dia tidak caper terhadap makhluk, ya, tidak menginginkan pujian atau perhatian dari manusia lain, wala mujamalatuhum, dan tidak juga Anda melakukan amalan karena basa-basi, karena ingin melakukan toleransi sehingga Anda melakukan amalan tersebut, ya. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya al-ikhlas adalah engkau mengharapkan wajah Allah dalam beramal, la riya'an wala sum'ah, tidak berbuat riya, mengharap pujian, wala sum'ah, dan juga tidak ingin didengarkan oleh orang lain. Wala yakhafu lillahi lawmata la'im, dan dia tidak takut dengan amalannya tersebut cibiran orang lain. Ya, saya mau soft awal nih, enggak, nanti ditakutkan saya sok alim lagi. Dia takut cibiran orang lain, maka orang seperti itu tidak dikatakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati bid din, azani Allah wa iyyakum. Fal mukhlisuna humul mu'minun. Ketahuilah bahwasanya orang-orang ikhlaslah dialah mukmin sejati. Dialah mukmin sejati. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 146, yang mana di sini Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik kalau ingin bertaubat, ini syaratnya. Syaratnya illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki, wa'tasamu, berpegang teguh, billah, dengan tali Allah, yakni agama Allah, wa akhlasu dinahum. Lihat kalimat wa akhlasu dinahum, dan mereka ikhlas memurnikan agama karena Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Disebutkan kalimat ikhlas karena mereka selama ini menjalankan agama Islam, sholat, hanya ingin mendapatkan pujian sebagaimana kaum munafik, ya, ingin mendapatkan pujian supaya tidak diabsen oleh Nabi SAW, supaya tidak dicap sebagai munafik, sehingga mereka sholat dan sholatnya pun terpaksa. Kata Allah, wa akhlasu dinahum,
dan mereka ikhlas memurnikan ibadah, ya, menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'al mu'minin, maka merekalah orang-orang yang digolongkan, merekalah orang-orang yang akan digolongkan bersama orang-orang mukmin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada mukminin, kaum mukminin, pahala yang sangat agung. Ya, ini faedah dari keikhlasan. Ya, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum wal akhawat. Kemudian di sini kata Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syafri hafizahullah taala mengatakan, fal ibadatu la budda minal ikhlas. Ibadah harus ada ikhlas. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, sama mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun yang kita bahas masalah ikhlas, jadi kita titik beratkan masalah ikhlas. Ya, sebesar apapun ya yang Anda gelontorkan untuk melakukan ibadah dari harta, bahkan sudah mengikuti sunnah Nabi SAW, namun tidak ada ikhlas di dalamnya, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, saya sebutkan beberapa ayat saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidaklah diperintahkan untuk beribadah, untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya, hunafa'a, ya, dalam menjalankan agama yang lurus ini. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, ya, dan itulah agama yang lurus. Ayat-ayat yang senada di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kita agar berikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat banyak sekali. Ya, disebutkan di sini sangat banyak. Namun cukup satu saja di dalam pembahasan kita ini untuk mempersingkat waktu, ya, bahwasanya ikhlas sangatlah urgen sekali dalam masalah ibadah. Apapun itu ibadahnya, selagi itu namanya ibadah, kita melakukan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mengharap pahalanya, maka harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita pun kalau senyum, ya, namanya senyum kepada orang lain dalam rangka memberikan kesenangan pada orang lain adalah ibadah, harus murni karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena perkara materi, bukan karena perkara dunia, karena dia orang kaya, karena dia akan membeli dagangan kita dan lain sebagainya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Adapun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seorang hamba illa ma kana lahu khalisa, kecuali didasari atas ikhlas, wa btughiya bihi wajhu, dan dia mengharap pahala Allah Azza wa Jalla, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, maka amalnya diterima oleh Allah. Selain dari itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara marfu', thalathun, kata Nabi SAW, ada 3 hal yang dengannya la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim, yang dengannya hati seorang muslim akan bersih, yakni bersih dari dengki, bersih dari khianat, bersih dari keburukan, adalah pertama ikhlasul amali lillah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ikhlas sangatlah aziz, sangatlah jarang kita temui. Ya, wa nushu li a'immatil muslimin, menasehati
penguasa kaum muslimin, tentunya dengan cara yang baik. Waluzumu jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jamaah, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan Nabi SAW bersabda, ya, di dalam riwayat Bukhari, as'adun nasi yaumal qiyamah, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang manqal, yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang murni dari lubuk hatinya yang paling terdalam, yang memahami makna kalimat la ilaha illallah dengan benar, dengan baik, ikhlas karenanya, tidak terpaksa, memahami kandungan-kandungannya dan mengaplikasikannya. Itulah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau mengatakan, innal mar'a yatamakkanu biwasitatil ikhlas min qalbi hayatahu kullaha litakuna ta'atan lillah. Bahkan kata Syekh Sa'ad, seorang mukmin dengan ikhlasnya tadi akan menjadikan seluruh hidupnya tersebut, ya, menjadi ibadah. Seluruh aktivitasnya yang ia lakukan sehari-hari karena keikhlasannya akan menjadi ibadah. Bagaimana seperti itu? Kata beliau, fa'akluhu wa naumuhu yanwi bihi taqawwi ala ta'atillah fayujar alaih. Jika ia niatkan makannya, minumnya, tidurnya, yang mana itu sifatnya mubah, apabila ia niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, fayujar alaih, maka akan diganjar mendapatkan pahala. Tidurnya dalam rangka agar dia bisa bangun malam, ya. Kemudian makan dan minum dalam rangka agar dia bisa kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlas. Maka sesuatu yang mubah ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nafaqatuhu ala ahlihi, bahkan bersedekah, berinfak kepada keluarganya, menafkahi keluarganya, ya. Kemudian berbirrul walidain, wasilatur rahim, menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya, serta wa ihsanu khuluqihi, menjadi berakhlak yang baik. Apabila ia niatkan itu semua dalam rangka taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, maka yu'jar alaihi, akan mendapatkan pahala. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena sebagian orang melakukan kebaikan itu hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar profesional kerja, hanya sekedar tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Apabila ia lakukan hanya sekedar itu, la yu'jar alaih, tidak mendapatkan pahala. Tetapi kalau ia niatkan bahwasanya inilah agama saya, karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan saya untuk melakukan kebaikan, bahkan sampai senyuman pun ia diperintahkan dan kemudian dia ikhlas karena Allah, fayujar alaih, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya hadis masyhur yang kita sering dengar bersama. Hadis pertama di dalam Arba'in Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seorang akan diganjar dengan apa yang ia niatkan. Kalau dia niatnya baik, maka akan diganjar kebaikan. Tapi kalau niatnya buruk, hatta dia melakukan ibadah akan diganjar keburukan. Kalau dia niatnya ria, maka tidak akan mendapatkan pahala, malah akan diganjar dosa. Tapi kalau dia niatkan karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis harus kita jadikan sebagai barometer, sebagai prinsip hidup kita dalam setiap melakukan ibadah, amal, kebaikan, bermuamalah. Maka patokannya adalah innamal a'malu binniyat. Apapun itu, apapun aktivitas Anda, dagangkah atau menjadi karyawankah atau menjadi lain sebagainya,
maka niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidaklah memberi nafkah kepada istrimu, kepada anakmu. Nafaqatan, lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya engkau tidaklah memberi nafkah, ya, kecuali engkau mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, dalam rangka mencari ridha Allah Azza wa Jalla, illa ujirta 'alaiha, kecuali Anda akan mendapatkan pahala. Bahkan di riwayat yang lain mengatakan, sampai-sampai engkau menyuapi makanan ke istrimu, ya, dengan tanganmu, illa ujirta 'alaiha. Jika Anda melakukannya karena keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, mengharap ridhanya, pasti engkau akan mendapatkan pahala. Ikhwani fiddin wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita singgung pada pembahasan pertama bahwasanya ikhlas ini gampang diucapkan, ya, mudah di bibir, mudah di lisan, namun sulit prakteknya, sulit untuk mengaplikasikannya. Kenapa? Karena tabiat manusia itu condong suka untuk dipuji, suka untuk disanjung, ya, condong apabila kebaikannya itu tersebar di masyarakat, ya. Oleh karenanya maka dikatakan para ulama bahwasanya al-ikhlasu aziz. Ikhlas itu sangat jarang untuk ditemui. Namun di sini Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syafri hafizahullah taala mengatakan, menyebutkan beberapa sebab. Wa min huna wa min ahammil asbab, ada beberapa sebab yang penting, yang urgent, allati taj'alul 'uqala'a yukhlisuna niyyatihim lillah, yang mana apabila seorang yang berakal, ya, yang masih memiliki hati nurani dan akal yang jernih, ya, apabila mendengar sebab-sebab ini, dia akan mudah untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah Azza wa Jalla, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah segala aktivitas. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syafri hafizahullah taala. Di sini ada 7, insyaallah saya sebutkan dengan secara ringkas. Yang pertama, bahwasanya perlu kita ketahui annal ikhlasa syartun liqabulil amal. Harus kita patrikan di dalam hati kita, ya, bahwasanya ikhlas syarat utama diterima sebuah amal. Ikhlas syarat utama diterimanya sebuah amalan. Jika amalan Anda ingin diterima, maka harus ikhlas. Jika tidak ada poin ini, maka seberapa besar pun apa yang Anda lakukan, ya, apa yang Anda korbankan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini terbebas dari syirik besar dan syirik kecil, ya, terbebas dari syirik besar dan dari syirik kecil. Dua-duanya seseorang harus terbebaskan dari dua kotoran ini, ya. Makanya dakwah tauhid adalah dakwah tentang keikhlasan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis qudsi, ya, ana aghna syuraka wa anisy. Allah Azza wa Jalla berfirman, ana aghna syuraka wa anisy. Aku adalah zat yang tidak butuh terhadap kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang di dalamnya dia menyekutukanku, ya, berbuat riya, berbuat sum'ah, memalingkan ibadah bukan kepadaku, ya, baik syirik besar maupun syirik kecil, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia, wa syirkahu, dan sekutunya. Di dalam riwayat lain, taraktuhu, ya, aku tinggalkan dia dan amalannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam lafaz lain dikatakan, wa ana minhu bari, aku berlepas diri darinya. Artinya apa? Allah tidak butuh terhadap amalannya. Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kesyirikan yang ia lakukan. Ya, terlebih apalagi itu syirik besar, dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib kita patrikan
agar kita bisa ikhlas dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, anna an-nafi'a ad-darra huwa Rabbul Izzati wal Jalal. Perlu kita ketahui bahwasanya yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat, yang mengganjar pahala, yang memberikan hukuman hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya, hanyalah Allah Azza wa Jalla saja. Fakaifa naqsidu bi a'malina ghairahu talaban lin naf'i. Kalau sudah seperti itu, ngapain kita susah payah mencari ridho selain Allah Azza wa Jalla? Mengapa kita caper kepada selain Allah Azza wa Jalla? Kalau Allah sajalah yang memberikan manfaat dan madarat, yang memberikan pahala dan yang memberikan hukuman hanyalah Allah, ngapain kita caper kepada makhluk, kepada manusia dalam amalan kita? Yang memberikan pahala Allah, yang memberikan hukuman juga Allah, makhluk tidak bisa memberikan apa-apa, ya, kecuali hanyalah pernyataan dan pernyataan. Itu pun hanya sekedar temporer saja, hanya sekedar ada masanya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita tahu tentang masalah poin kedua ini, kita akan mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakini bahwasanya semua itu yang memberikan kebaikan, yang memberikan kenikmatan, yang memberikan pahala atas amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ciri orang yang ikhlas adalah dia tidak mau memamerkan amalannya kepada orang lain. Cukup hanya Allah saja yang menilainya. Cukup hanya Allah saja yang memandangnya, yang melihatnya, yang mendengarnya. Orang lain tidak butuh memberikan hal tersebut. Bahkan di riwayat disebutkan bahwasanya orang yang riya pada hari kiamat, ya, tatkala Allah membagikan pahala-pahala pada para hambanya, maka datanglah orang miskin ini yang riya, yang tidak mengharap Allah Azza wa Jalla dalam ibadahnya. Ya Allah, mana pahala saya? Maka kata Allah dikatakan, idhab ila fulan. Pergilah Anda kepada orang yang Anda dulu berbuat riya kepadanya. Apakah dia bisa memberikan pahala kepadamu? Dan ini adalah bentuk siksaan yang diberikan kepada orang tersebut. Wal'iyadu billah. Kemudian yang ketiga, sebab yang bisa mengantarkan seorang untuk bisa berikhlas dalam beramal adalah annal ajra wath thawaba ala miqdarin niyyati wal ikhlas. Perlu kita ketahui bahwasanya pahala yang akan didapatkan, ya, besar kecilnya tergantung dari keikhlasan yang ada dan niat yang ada dalam hatinya. Ya, seberapa besar keikhlasannya, maka sebesar itu pula pahala yang akan ia dapat. Kita masih ingat, ya, ada sebuah hadis bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah itu timbangannya lebih berat mengalahkan dosa-dosanya. Mengapa? Kata para ulama, disebutkan karena keikhlasan yang ada di dalam hatinya tatkala mengucapkan kalimat tersebut. Antum masih ingat, ya, ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang diampuni oleh Allah dosanya gara-gara disebabkan melihat anak anjing yang kelaparan, hampir mati dalam kehausan. Kemudian orang tersebut menceburkan dirinya ke dalam sumur dengan menjadikan sepatunya sebagai gayunya, kemudian diberikan kepada anak anjing tersebut. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena apa? Karena keikhlasan yang sangat luar biasa yang ada di dalam hatinya, sehingga Allah maafkan dosa-dosanya, Allah ampuni dosanya dan masukkan dia ke dalam surga. Juga di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada seseorang yang melihat ranting pohon. Ya Allah, ranting pohon siapa yang di antara kita yang susah untuk melakukannya? Amalannya sepele. Dia hanya menyingkirkan ranting pohon, ya, dari jalanan. Dalam rangka apa? Agar kaum muslimin tidak terkena durinya. Agar kaum muslimin tidak terlukai akibat tajamnya duri tersebut. Akhirnya Allah berterima kasih dan mengampuni dia serta memasukkan dia ke dalam surga. Lihat, amalan yang sepele akan menjadi besar di sisi Allah Azza wa Jalla akibat keikhlasan yang ada. Dan sebaliknya, amalan yang besar akan menjadi kecil di sisi Allah disebabkan karena ketidakadaan ikhlas yang ada di dalam hatinya, atau karena ikhlasnya minim.
Kita semua masih ingat hadis yang panjang. Ada 3 orang yang akan masuk ke dalam api neraka pertama kali, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang membaca Al-Quran atau menuntut ilmu agama, kemudian yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Pahalanya ini kalau mereka ikhlas itu bisa surga. Namun karena ia lakukan bukan karena keikhlasan, Allah masukkan dia ke dalam surga, ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ditanya satu persatu, wahai fulan, kenapa Anda bersedekah? Kenapa Anda menuntut ilmu? Kenapa Anda berjihad? Maka masing-masing menjawab, saya berjihad karena ingin mengharap pahalamu ya Allah. Maka kata Allah, dusta engkau. Engkau berjihad supaya dibilang pemberani. Engkau yang bersedekah. Kenapa Anda bersedekah? Saya bersedekah untuk mengharap pahalamu. Dusta. Engkau bersedekah supaya engkau dibilang apa? Dibilang dermawan, dibilang orang tajir, ya, dibilang orang kekinian. Dan itu banyak sekali fenomena seperti ini. Kemudian yang ketiga, kenapa Anda menuntut ilmu agama? Kenapa Anda membaca Al-Quran? Ya, mempelajari Al-Quran. Saya mempelajari Al-Quran dan menuntut agama karenamu ya Allah. Maka kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran supaya dibilang qari, supaya dibilang pembaca Al-Quran yang handal. Engkau menuntut ilmu supaya dibilang kiai, dibilang ya ustaz, na'udzubillah min dzalik. Faqad qil. Dan itu semua telah antum dapatkan di dunia. Maka pada hari kiamat tidak ada balasannya kecuali apa? Kecuali digeret ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Apa sebabnya? Karena tidak ada keikhlasan. Sehingga Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala memberikan kaidah kepada kita semua, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil ya di mata orang kecil namun menjadi besar di sisi Allah karena faktor niat, seperti pelacur tadi yang masuk surga karena memberikan air minum pada anjing dan orang yang menyingkirkan ranting pohon, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar di sisi manusia, bahkan di timbangan syariat ini besar, namun menjadi kecil di sisi Allah Azza wa Jalla disebabkan karena niat tadi, hadis yang masuk ke neraka 3 golongan, waliyadu billah. Sehingga dengannya kita bisa ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat yang bisa menjadikan seseorang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla adalah anna man iltamasa ridallahi Azza wa Jalla wa arda anhu an-nas. Anna man iltamasa ridallah, barang siapa yang mengorbankan dirinya untuk bisa mendapatkan pahala Allah Azza wa Jalla, mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan ridha kepadanya dan manusia akan dijadikan ridha untuknya walaupun sebelumnya sempat murka. Ya, dia mengorbankan murka manusia dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Maka apa balasannya? Allah akan ridho kepada orang tersebut dan menjadikan manusia yang lain akan ridho kepadanya. Disebabkan karena apa? Keikhlasan. Ya, dan mungkin seseorang tatkala beramal, orang-orang lain, manusia lain akan mencibirnya. Ini orang ngapain sih? Kayak nggak ada kerjaan dan lain sebagainya. Ke masjid soft awal supaya jadi DKM, supaya jadi apa? Segala macam omongan orang nggak bakal habisnya. Dia tidak pedulikan omongan manusia karena yang ia pikirkan adalah omongan ridho Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan ridho kepadanya dan manusia pun akan dijadikan ridho kepadanya. Dan sebaliknya, waliyadzubillah, anna manil tamasa ridhon nas, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan mengorbankan murka Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan murka kepadanya dan manusia akan murka juga kepadanya. Yang menjadikan murka adalah Allah Azza wa Jalla, karena yang memiliki, yang menguasai hati adalah Allah Azza wa Jalla. Yang membolak-balikan hati adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Kemudian yang kelima bahwasanya anal ikhlas yang sah wasawis al-qulub, wasawis syaitan lil qulub. Dengan keikhlasan maka tipu daya syaitan akan menjadi lemah di hadapan kita. Wa ya'jizu syaitan an yasila ma'ahu ilal qalb. Syaitan
tidak akan berkuasa kepada seorang hamba yang selalu mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ikrar syaitan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabbku, dengan kebesaranmu, kata syaitan, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas memurnikan ibadah hanya kepadamu. Itu janji syaitan. Syaitan akan mencelakai semua manusia, akan memalingkan seluruh manusia dari jalan Allah, kecuali satu golongan saja, yaitu siapa? Orang-orang yang senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mempersingkat waktu, bahwasanya sebab agar kita bisa mudah untuk berikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka perlu kita ketahui bersama, anal mukhlisina yub'iduhumullah 'anil ma'asi. Orang-orang yang ikhlas akan dijauhkan oleh Allah dari lubang maksiat. Wa ya'simuhum minadz dzunub, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Ya, akan dijauhkan, akan dipalingkan ya dari dosa-dosa, disebabkan karena apa? Karena keikhlasan dia dalam beramal. Apa dalilnya? Dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana beliau hampir saja ya terjerembab dalam lubang keniscaan ya, fahisyah, namun Allah selamatkan. Kenapa Allah selamatkan? Simak firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 24. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan begitulah dan demikianlah kami palingkan Yusuf ya. Kami palingkan dia, yakni Yusuf, dari keburukan dan kekejian. Kenapa Allah palingkan? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia adalah termasuk dari hamba kami yang mukhlasin, yang senantiasa ikhlas, memurnikan, mengharap pahala Allah dan wajahnya dalam beramal. Jadi luar biasa sekali faedah keikhlasan yang ada pada diri seorang hamba. Kemudian sebab yang terakhir adalah bahwasannya anal ikhlasa sababun limaghfirati adz-dzunub. Ikhlas sebab utama akan menggugurkan dosa seorang hamba ya. Sebab utama akan menggugurkan dosa seorang hamba. Di dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, law laqitani bimil'il ardi khataya, sekiranya engkau ya menemuiku dengan dosa yang memenuhi bumi, la tusyriku bi syai'a, yang mana engkau tidak berbuat syirik kepadaku. Ya, lihat di sini, tidak berbuat syirik artinya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang selalu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Laqituka bimil'il ardi maghfiratan, maka aku akan menjumpaimu dengan segudang ampunan ya, segudang ampunan atau seluas bumi ya, yang berupa ampunan yang akan diberikan kepada hamba tersebut ya. Subhanallah, Allahu Akbar, betapa mulianya, betapa besarnya ikhlas yang dimiliki oleh seorang hamba. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Poin yang terakhir, apa sih korelasi ikhlas dengan puasa? Apa korelasi ikhlas dengan masalah puasa? Karena judul kitab kita adalah Hayatul Qulub, kehidupan hati, dan Qulubus Shaimina Anmudzajan, dan teladan hati orang-orang yang berpuasa. Sekarang bagaimana korelasi ikhlas dengan puasa? Kata Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syafri hafizahullah ta'ala mengatakan, wa yatajalla al-ikhlasu fi siyam, dan sungguh ikhlas ini sangat menonjol sekali dalam ibadah siyam, puasa. Kenapa sangat menonjol? Inna siyama yantaliqu minan niyat, karena puasa itu berporos dari niat ya, berporos dari niat. Fala yasihhu siyamul wajib liman lam yubayyitis shaum, maka tidak sah puasa seorang kalau tidak dia meniatkan puasanya
dari semenjak tadi malam. Ya, walaupun ini khilaf di antara ulama, apakah harus setiap malam ataukah cukup dari malam awal dia mau bulan Ramadan saja. Walaupun ini yang rajih adalah yang pertama, cukup dari niat dari awal saja, yaitu niatnya dalam hati, bukan dilafazkan dengan lisan, ya, karena niat tempatnya di hati, ya, bukan dengan lisan. Nah, ya, terbukti dia bangun sahur itu karena dia niat puasa, ya, dia niat untuk berpuasa, makanya dia bangun sahur. Walam yanwihi billail, ya. Wasaumu, yang namanya puasa adalah imsakun anil mufattirat, ya, yang namanya puasa dia menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Apa niatnya? Niatnya untuk diet, niatnya untuk supaya ramping. Apakah niat taqarrub lillahi ta'ala, ya, puasa Ramadan dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini korelasinya. Wala yattari'u 'ala dzalik wa 'ala al-imtina'i minal mufattirat haqiqatan illa Rabbul 'izzati wal jalal. Dan tidak ada yang melihat keadaan dia dari menahan makan dan minuman kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia baik dalam keadaan ramai atau keadaan sepi di rumah atau di kamar, ya, dia sejatinya bisa makan itu. Kemudian dia di luar kamar dia berpuasa, tapi dia tetap menahan itu. Kenapa? Karena dia tahu ada Allah Azza wa Jalla yang melihatnya, yang mengawasinya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah ikhlas menonjol dalam masalah puasa. Karena hampir-hampir orang yang berpuasa itu karena ia ikhlaskan niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amali bani adama lahu. Semua amalan anak Adam adalah untuknya. Al hasanatu bi asyri amthaliha. Ya, kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Ya, fa innahu li. Puasa ini untukku, wa ana ajzi'u bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Mengapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini yang harus digarisbawahi, karena dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya min ajri, untukku, kata Allah Azza wa Jalla. Inilah dalam kurung ikhlas, karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena apa? Karena al-ikhlas. Kemudian simak juga korelasi ikhlas dengan puasa dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 redaksi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, akan diampuni dosanya. Dan barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, ya, karena iman dan ihtisab, akan diampuni dosa yang telah lampau. Dan barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka akan mendapatkan, ya, pahala atau dosa, akan diampuni dosa yang telah lampau. Simak sabda Nabi SAW, imanan wa ihtisaba. Apa iman? Yani meyakini bahwasanya Allah lah yang mensyariatkan puasa, yang mensyariatkan qiyamul lail, ya, wa ihtisaba, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, mengharap surganya, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa? Dari 2 syarat ini Allah gandengkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Jika seorang tidak ikhlas, hanya nggak enakan sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya, sama tetangga, udah deh saya puasa aja. Padahal kalau di kamar mandi dia ngerokok, atau kalau di rumah dia di kamar tidurnya dia makan, ya, kemudian di lain dia berpuasa, lah, tidak demikian. Tapi imanan wa ihtisaba, karena iman dan mengharap pahala Allah Azza wa Jalla, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian yang lainnya, puasa itu bisa mempersempit ruang gerak syaitan yang menjalar di
di diri seseorang, sehingga dengannya dia akan mudah untuk melakukan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Saya tutupkan dengan perkataan Syekh Sa'id Thithri di penghujung penutupan, faya ayyuhal mu'minun, wahai kaum mukminun, akhlisu niyatakum lillah. Ikhlaskan niat kalian untuk Allah Azza wa Jal fi jami'i a'malikum, di setiap amalan kalian. Apabila kalian sedang menyediakan makanan untuk keluarga kalian, fanwu bihi taqarrub ilallah, niatkanlah dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah. Ketika Anda sedang berbuka, ya, maka niatkanlah Anda berbuka karena Allah Azza wa Jalla, ya, dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda bangun sahur, ketika Anda makan sahur, ya, salat qiyamul lail, niatkan ini semua dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana an tarzuqana jami'an al-ikhlas fi jami'il a'mal. Kemudian beliau menutup doanya, ya Allah, kami mohon kepadamu untuk mengaruniai, menganugerahkan kepada kita semua al-ikhlas fi jami'il a'mal, di setiap amalan kita. Allahumma ja'alna la nuridu bi ayyi amalin na'maluhu ghaira wajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku murni ikhlas kepadamu, bukan untuk selainmu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.